Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul dari Teknik Lingkungan 2018. Pada video pemberdayaan masyarakat kali ini, kita akan membahas tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam bentuk bank sampah. Indonesia masih sulit terlepas dari masalah persampahan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum, kondisi sampah di Indonesia ialah 68% diangkut, 7% dibakar, 10% dikubur, 7% dikelola kompos dan daur ulang, dan 8%-nya tidak terkelola. Saat ini, kita harus lebih peka dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kewajiban masyarakat dalam mengelola sampah dapat dilihat pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 yang berbunyi, setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk mengelola sampah sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Di antaranya, kita bisa melakukan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam bentuk bank sampah. Pada kesempatan kali ini, saya berkolaborasi dengan Bank Sampah Megat. Bank Sampah Megat berlokasi di kaki Gunung Gede Pangrango, Kampung Cisepan, RT 3, RW 6, Kecamatan Cisepan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Bank Sampah Megat sudah berdiri kurang lebih selama 2 tahun. Saat ini, Bank Sampah Megat sudah memiliki 100 orang nasabah. Di video kali ini, saya akan ditemani oleh Kang Ujang dan Kang Solihin, serta pengelola Bank Sampah Megat lainnya. Biasanya dilakukan pengumpulan sampah sebanyak 2 kali dalam 1 minggu, yakni setiap hari Rabu dan juga hari Minggu. Pada hari tersebut, pengelola akan mendatangi setiap rumah ke rumah untuk mengumpulkan, kemudian menimbang sampah yang sudah dikumpulkan oleh para nasabah. Sampah ini tentunya sudah dilakukan pemilahan dari skala sumber, yakni para ibu-ibu nasabah sudah memisahkan antara sampah organik dan juga sampah anorganik. Dari hal tersebut, dapat kita lihat bahwa bank sampah bukanlah hanya bermanfaat bagi masyarakat, namun dengan adanya bank sampah ini juga mengedukasi masyarakat bagaimana caranya pemilahan sampah dari skala sumber. Hal ini merupakan langkah yang sangat baik untuk dilakukan agar dapat mengurangi volume sampah yang ada di TPS dan juga TPA. Sampah yang sudah ditimbang tersebut nanti akan dicatat dalam buku tabungan bank sampah. Buku tabungan ini merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan bank sampah. Sampah yang dikumpulkan dapat ditukar dengan poin. Untuk sampah organik akan setara dengan 1 poin, serta sampah anorganik akan setara dengan 12 poin. Di buku tabungan ini tentunya akan diakumulasikan semua poin yang sudah dikumpulkan oleh para nasabah. Poin yang sudah dikumpulkan ini nantinya dapat ditukarkan dengan 9 bahan pokok yang merupakan benefit dari nasabah bank sampah itu sendiri. Sampah yang sudah dikumpulkan, sebagian akan dijual ke pengepul, dan sebagiannya lagi akan diurai oleh Megat di Incubifarm. Untuk mengurai sampah organik dengan maggot, kita harus mempunyai bibit, entah itu dari telur BSF-nya ataupun dari laler BSF-nya. Nah, laler BSF ini singkatan dari Dead Fly, atau lebih dikenal adalah tentara lalat hitam. Laler BSF dengan laler hijau itu beda. Yang pertama, kalau laler hijau dia siklusnya lebih panjang atau masa hidupnya lebih panjang, kurang lebih 1 bulan, dan dia pun kalau laler hijau itu dia makan, sedangkan laler BSF dia tidak makan, hanya bisa ada yang bilang mandi gula, ada yang dia minum. Nah, setelah itu umur laler BSF itu rata-rata 7 hari. Setelah 7 hari dia akan meninggal. Bedanya kalau yang jantan dia setelah melakukan perkawinan dia akan mati, kalau betina setelah bertelur dia mati. Cara bertelurnya beda dengan lalat hijau. Kalau lalat hijau dia bertelur di media ataupun sampah ataupun pakan karena dia makan. Kalau lalat BSF itu tidak bertelur di pakan ataupun sampah yang ada, dengan cara mensuntikan kepada egis ataupun rongga-rongga, dan dia juga pasti akan memastikan bahwasanya dikala telurnya itu menetas ada pakan untuk anaknya. Makanya disebut di situ harus ada pemancingan. Pemancingannya itu ada egis itu tumpukan kayu yang dikasih rongga, di bawahnya adalah antraktan atau
media pancing supaya si BSF itu bertelur di situ, karena tadi konsepnya bahwasanya dia dikala bertelur harus memastikan anaknya ada pakan. Nah, setelah dia bertelur 3 hari kemudian dia akan kita panen dengan cara tadi di rongganya itu kita kerok. Setelah dikerok kita tetaskan ke penetasan. Nah, setelah umur dari penetasan itu 7 dol atau 7 hari, nah baru dia bisa diaplikasikan untuk mengurai sampah organik. Nah, sampah organik ini khususnya di Lingkup Ipam kita lebih fokus terhadap pemberdayaan masyarakat, makanya adanya bank sampah Maggot. Nah, setelah 7 hari, 21 hari dia akan ada ditugaskan untuk mengurai sampah organik. Nanti kelebihannya yang pertama untuk si maggotnya ini untuk diprioritaskan untuk pakan ternak, entah itu unggas, burung dan lain-lain, karena maggot sendiri mempunyai protein kurang lebih 40 sampai 45 protein. Nah, terus juga residu yang dihasilkan oleh maggot itu akan kita jadikan pupuk organik. Jadi siklus dari hidup dalam BSF sampai dari mulai telur menjadi pakan, terus juga menjadi kembali lagi jadi lalat kurang lebih 40 hari atau 30 hari. Itu siklusnya tuh seperti itu. Siklus lalat BSF itu pertama tadi dari telur naik ke penetasan 7 hari naik lagi ke untuk penguraian sampah kurang lebih 2 minggu atau 14 hari. Kalau diprioritaskan untuk menjadi pakan ternak itu kita panen, kalau untuk dijadikan bibit dibiarkan untuk menjadi utang atau menjadi prepupa. Setelah jadi prepupa dia akan jadi kepompong, setelah jadi kepompong dia kembali lagi menjadi laras. Siklusnya seperti itu. Setelah mengurai sampah, nugget press yang dihasilkan tentunya akan bermanfaat dan bernilai ekonomis. Salah satu fungsinya ialah sebagai pakan ikan. Setelah mengetahui mekanisme pengelolaan sampahnya, saya juga melakukan observasi kepada para nasabah bagaimana tanggapan mereka terkait keberadaan bank sampah Maggot di Kecamatan Cisepat. Sebelumnya ya dibuang percuma, kadang ya ke kolam buat ikan. Kadang-kadang itu salah orang buangnya. Jadi kadang-kadang mencemari kadang-kadang itu di kolam orang juga. Jadi nggak sesuai sampah. Iya, ya nggak teratur lah buang sampahnya. Dibuang kemana? Dibuang ke sampah aja, sampah-sampah. Numpuk gitu. Iya, numpuk iya. Suka dibakar. Oh, dibakar. Kalau masih dikasih sama air. Biar kotor ya. Dibuang, ada tempat sampah di belakang, dibakar nantinya. Senang. Bisa mengurangi sampah-sampah di rumah yang biasanya nggak kepakai gitu ya, sekarang bisa ditabung. Nggak terbuang begitu saja gitu. Agak bermanfaat buat kita, banyak manfaatnya. Jadi sampah nggak berceceran, sampah ininya, terus yang membantu juga. Sampah gitu membantu, sampah yang ada di rumah kan diangkut gitu, dibantu. Jadi bersih. Ya bersih gitu. Lalu buang kemana-mana, sayurannya. Alhamdulillah jadi apa ya? Jadi kalau ada sampah-sampah agak berguna gitu mungkin. Iya. Tata rapi sampahnya gitu, organik sama itu kan kayak plastik kan nggak itu bisa gitu, jadi nggak mencemari lah, nggak mencemari lingkungan. Ya. Kalau untuk pengambilan sampah, alhamdulillah orangnya baik-baik sama. Apalagi ini senyum terus. Baik, ramah, sopan. Iya. Bagus Bu ya. Bagus, iya. Sama soalnya anak-anak dari sini juga. Iya, ya sesuai yang kita minta. Udah dapat beras, terigu, minyak, garam, kecap. Sembako aja Iya. Seneng tapi berarti Bu ya. Seneng banget, cuma nyimpen sampah bisa kasih sembako. Di video kali ini, dapat kita simpulkan bahwa
Bank sampah merupakan salah satu cara yang sangat berdaya guna dalam pengolahan sampah berbasis masyarakat. Selain itu, dengan mengumpulkan sampah, tentunya kita akan mendapatkan keuntungan dan keberkahan. Keuntungan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, namun juga bagi lingkungan sekitar. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.